Prinsip analisis. Tiamin dalam tablet vitamin B1 dianalisis kadarnya dengan HPLC menggunakan fase gerak polar yaitu baper fosfat banding metanol 55:45 dan diekstraksi dengan kolom nonpolar C18. Lalu tiamin yang terperiksa dideteksi oleh detektor DAD pada lambda 254 nanometer. Dan sebelum memulai praktik kita harus menyiapkan bagan kerja beserta alat dan bahan yang dibutuhkan seperti yang tertera pada layar. Pelarut yang digunakan adalah baper fosfat 0,04 molar dibuat dengan cara melarutkan 5,443 gram hablur KH3PO4 dalam 1 liter larutan, lalu disaring dengan filter membran PTFE 0,04 nanometer. Berikut adalah bagan pembuatan deret standar dan persiapan sampel. Yang pertama yaitu persiapan awal preparasi sampel dengan menyaring larutan baper fosfat 0,04 molar. Kemudian masuk ke dalam preparasi larutan induk dengan melarutkan 0,025 gram hablur tiamin HCl ke dalam labu ukur 50 ml. Sehingga didapatkan standar induk tiamin 500 ppm. Selanjutnya adalah pembuatan deret standar dengan membuat deret standar dari konsentrasi 0 ppm sampai 50 ppm dengan cara menurunkan 1-5 ml larutan standar induk ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian labu ukur dihimpitkan, diseka, ditera, dan dihomogenkan. Maka larutan deret standar pun jadi. Kemudian yaitu preparasi sampel dengan menimbang beberapa butir vitamin B1, lalu vitamin B1 dihaluskan dan ditimbang 0,1 gram vitamin B1 yang sudah dihaluskan. Vitamin B1 dilarutkan di labu ukur 50 ml. Kemudian labu ukur dihimpitkan, diseka, ditera, dan dihomogenkan. Kemudian larutan didiamkan selama 5 menit, lalu disaring dengan kertas saring tak berabu nomor 41. Dan diencerkan dengan memipet 5 ml filtrat ke dalam labu ukur 50 ml. Yang terakhir yaitu persiapan injeksi dengan menyaring larutan menggunakan PVDF 0,2 nanometer, kemudian larutan dimasukkan ke dalam vial. Setelah itu, vial dimasukkan ke dalam HPLC Chromaster untuk dianalisis. Selanjutnya, dilakukan pembacaan area sampel dengan HPLC. Untuk membuat metode baru, klik File, New, dan pilih blank.mat. Atur parameter pump sesuai dengan IK. Selanjutnya, atur parameter sampler.
Kemudian, atur parameter detektor DAD. Lalu, pada bagian navigation, pilih integration events, diatur seperti pada video. Pada navigation, pilih report, klik kanan, dan import report. Pilih standar report, kemudian nama file disesuaikan. Jangan lupa edit juga nama file pada metode report. Pada menu, pilih file, save as, dan method. Masukkan ke folder dan beri nama yang disesuaikan. Pada toolbar, klik icon instrument wizard dan create a sequence. Pada menu ini, aktifkan button for a equation. Diisi sampel amount sesuai dengan jumlah sampel berikutnya. Sesuaikan saja isinya dengan video. Lalu, pada auto sampler, diatur posisi nomor vial unknown dan standar. Menuju calibration, isinya disesuaikan saja seperti video. Diganti bagian calibration ID dan calibration file. Number of calibration levels diisi dengan jumlah standar yang dianalisis. Terakhir, reports dan finish. Pada sampel ID, sesuaikan namanya dengan vial yang ingin diinjeksikan. Kemudian, menuju menu, pilih file, save as, dan sequence. Simpan file pada folder yang sudah dibuat sebelumnya. Nama file disesuaikan. Lalu pilih Control dan Preview Run. Program akan running dan muncul tampilan chromatogram. Terakhir, pilih Control lagi, Sequence Run. Pastikan result path masuk ke dalam folder kalian. Tekan Start dan analisis pun dimulai. Berikut ini adalah perhitungan dalam penetapan kadar tiamin. Perhitungannya diawali dengan mencari miligram per liter, dilanjut persen, dan miligram per tablet tiamin. Mula-mula kita cari miligram per liter tiamin dengan rumus area mean intercept dibagi slope dan dikalikan FP. Miligram per liter kita ubah menjadi persen dengan mengalikannya dengan volume labul dalam liter, membaginya dengan miligram sampel, dan dikalikan 100%. Hasil dari persen kita bagi dengan 100% dan dikalikan dengan bobot rata-rata sampel agar didapatkan miligram per tablet sampel. Nah, ini adalah contoh dari pengolahan data dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut.